Assalamualaikum. Ia memilih diam, menenangkan hatinya, lalu kembali ke dalam dan menutup malam dengan zikir dan tahajud. Besoknya, semua berjalan seperti biasa. Santri belajar, ladang pesantren panen, dan suasana tetap tentram. Namun di balik semua kedamaian itu, ada sesuatu yang mulai berubah. Seseorang menegang. Perempuan itu tahu siapa dia, padahal mereka belum pernah bertemu. Tapi sebelum ia sempat bertanya, kilat menyambar jauh di langit. Dalam satu kedipan mata, perempuan itu menghilang, menyatu dalam kabut dan hujan.
Malam harinya Kiai Fakih tampak gelisah. Doanya malam itu tak seperti biasa. Hatinya penuh tanya. Pikirannya tertuju pada sosok misterius itu. Esoknya, kejadian aneh mulai terjadi di pesantren. Air kolam wudhu tiba-tiba mengering tanpa sebab. Kitab-kitab di rak berubah posisi sendiri, seakan disentuh tangan tak terlihat. Beberapa santri mulai mimpi aneh, melihat perempuan berjubah putih berdiri di tengah halaman, menatap mereka tanpa suara. Suatu malam, Kiai Fakih kembali bermunajat. Dalam doa yang lirih, ia meminta petunjuk. Dan malam itu juga perempuan itu datang kembali, bukan dalam wujud fisik, tapi dalam mimpi yang begitu nyata. Di tengah hamparan padang pasir yang luas, ia berdiri, menatap berbeda. Santri-santri menjadi lebih giat. Hujan turun teratur, mengairi ladang-ladang dengan sempurna. Bahkan hewan ternak pun tampak lebih sehat. Semua terasa berkah. Namun 3 pintu rahasia
Tapi jika aku terus di sini, dunia manusia akan terus terganggu. Kau akan kehilangan kepercayaan umat. Santrimu akan meninggalkanmu. Dan pesantren ini bisa runtuh. Kiai Fakih berdiri, berjalan pelan ke arah kolam yang kembali mengering pagi tadi. Ia sadar, gangguan yang terjadi bukan sekadar keanehan. Dengan kitab dan tasbih. Terkadang angin bertiup pelan seperti menyapa. Kadang aroma melati yang khas tiba-tiba datang tanpa sebab. Kiai Fakih hanya tersenyum kecil dan melanjutkan zikirnya. Ini cinta bukan untuk memiliki, bisiknya suatu malam. Tapi untuk menyuburkan jiwa, bahkan saat tubuh tak lagi bersanding. Beberapa tahun berlalu, pesantren Nurul Huda tumbuh semakin besar. Santri-santri baru datang dari berbagai daerah. Nama Kiai Fakih semakin harum sebagai ulama muda yang tidak hanya alim, tetapi juga memiliki keteguhan hati yang langka. Namun tak seorang pun tahu bahwa di balik keteguhan itu, ada cinta yang pernah tumbuh di antara dua dunia. Cinta yang tak sempat berbunga di dunia, tapi mekar di taman rahasia jiwa. Suatu malam Jumat, saat langit cerah dan bulan bulat sempurna menggantung di atas pesantren, Kiai Fakih duduk di serambi. Hatinya tenang. Dalam doa panjangnya, ia mengucap satu kalimat yang selama ini ia simpan jauh di dalam hati. Jika Allah mengizinkan, semoga aku dan dia dipertemukan kembali di alam yang tak memisahkan. Lalu angin malam menyapu lembut jubahnya, daun-daun bergoyang perlahan. Dan di kejauhan, seolah dari balik dimensi yang tak terlihat, terdengar lirih suara seorang perempuan membaca ayat suci, seperti dahulu.